Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Buya pengampu mata kuliah Peradilan Agama Islam, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Mahkamah Syariah sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman. Di sini ada 3 bahasan. Yang pertama, kedudukan Mahkamah Syariah dalam perundang-undangan. Yang kedua, Mahkamah Syariah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Dan yang ketiga, Mahkamah Syariah sebagai peradilan khusus. Salah satu kekhususan yang diberikan oleh negara kepada Provinsi Aceh adalah hak dan peluang untuk membentuk Mahkamah Syariah sebagai peradilan agama atau peradilan syariat Islam. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Selanjutnya disebut dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, khususnya dalam pasal 128 ayat 2 yang menyebutkan bahwa Mahkamah Syariah merupakan peradilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. Pada pembahasan pertama, yaitu kedudukan Mahkamah Syariah dalam perundang-undangan. Undang-Undang Pemerintah Aceh memberi kewenangan untuk membentuk Mahkamah Syariah sebagai badan peradilan yang akan melaksanakan syariat Islam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus dan keistimewaan di bidang kehidupan beragama ataupun syariat Islam. Pemerintahan Provinsi Aceh telah membentuk beberapa lembaga pendukung seperti Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hizbah, dan beberapa lembaga lain terkait dengan pelaksanaan syariat Islam. Pemerintahan Aceh juga mengesahkan beberapa peraturan daerah konun terkait dengan pelaksanaan wewenang Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah terbagi pada 2 kewenangan, yaitu kewenangan relatif. Pertama kewenangan relatif dan yang kedua kewenangan mutlak. Adapun pembahasan yang kedua yaitu Mahkamah Syariah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Salah satu Mahkamah Syariah diresmikan setelah Mahkamah Syariah diresmikan pada tahun 2003. Berikutnya di 2004 disahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam di undang-undang tersebut disebutkan bahwa peradilan syariat Islam dan Mahkamah Syariah di Aceh sebagai peradilan khusus. Dalam pasal 15 juga disebutkan peradilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana disebut dalam pasal 10 yang diatur dengan undang-undang. Dan yang nomor 2-nya, peradilan syariat Islam di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam merupakan peradilan khusus dan lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangan menyangkut kewenangan peradilan agama dan merupakan pengadilan khusus dan lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangan menyangkut kewenangan peradilan umum. Adapun bahasan yang ketiga yaitu tentang Mahkamah Syariah sebagai peradilan khusus. Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggro Aceh Darussalam merupakan kelanjutan serta kesempurnaan terhadap yang telah diatur Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999.
Dalam konsideran huruf C yang disebutkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh perlu diselaraskan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Aceh sebagai Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Adapun kewenangan Mahkamah Syariah sebagai dimaksud pada ayat pertama tadi didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional yang diatur lebih lanjut dalam Konun Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tadi diberlakukan bagi pemeluk agama Islam. Demikianlah hasil makalah dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam berkata-kata, saya mohon dimaafkan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.